Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Sebelum kita menyampaikan tafsir Tarbawi pada malam hari ini, tak lupa kami sisipkan bagian dari at-tarbiyah bil ahdath, apa-apa yang mulai meningkat kembali akhir-akhir ini, yaitu judi online atau judol, sebagaimana yang dirilis oleh PPATK, bagaimana pasca Lebaran transaksi keuangan yang berkaitan dengan judi online ini meningkat drastis. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Terjadi di sebuah negeri yang diperjuangkan dengan darah para pahlawan, para mujahidin, para ulama, para santri, dimerdekakan dengan pekikan takbir. Tetapi begitu marak terjadi sebuah fahisyah, perbuatan keji, perbuatan mungkar, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Judi dan kawan-kawannya ini merupakan rijs, sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina, sesuatu yang menjijikkan, min amali syaitan, dan merupakan perbuatan syaitan. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat kita yang begitu hobi dengan judi, khususnya judi online ini, mereka sedang melakukan perbuatan syaitan. Ini ikhwafillah arsyadullah. Dan kalau diterus-teruskan, bisa mereka menjadi syaitanul ins, menjadi setan dari kalangan manusia. Ini ikhwafillah arsyadullah. Apalagi ketika judi online itu dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bisa memberikan teladan, para pendidik, bahkan sebagiannya adalah aparatur sipil negara, pejabat-pejabat, dan ikhwah fillah arsyadakumullah, ada investigasi dari para jurnalis bahwasanya di antara pusat dari judi online ini ada di Kamboja. Dan setelah didatangi ke sana, ternyata ada sebuah kompleks, ya, hotel yang dipenuhi oleh karyawan-karyawan dengan kewarganegaraan Indonesia. Setelah diteliti, memang ternyata mereka adalah orang Indonesia, berbahasa Indonesia, dan mereka bekerja di website-website atau perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan judi online. Dan judi online itu juga dimiliki oleh orang Indonesia, oleh pengusaha Indonesia, bahkan dibackingi oleh beberapa aparat dari Indonesia. Kenapa di Kamboja? Karena memang judi di sana legal. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah tentu sesuatu yang prihatinkan kita semua. Maka kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua, marilah kita aware, kita perhatian dengan masalah ini. Kata kuncinya adalah pastikan. Pastikan kita sebagai orang tua, anak-anak muda kita, bahkan anak-anak kecil, ya, di bawah umur pun banyak terlibat judi online. Pastikan HP-HP yang mereka pegang, HP-HP yang kita belikan dengan uang kita, itu kita ketika
ternyata digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Bukan hanya menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tetapi juga melakukan sebuah rijsun yang merupakan amal syaitan, perbuatan syaitan. Kata kuncinya, tolong pastikan. Sesekali cek secara berkala, pastikan apa yang mereka lihat, ya, apakah anak-anak kita di rumah, di kamar-kamar mereka, dalam kesendirian mereka juga melakukan judi online atau tidak. Kemudian tentu kita para pendidik di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di lembaga-lembaga pendidikan penting untuk kita senantiasa memberikan edukasi kepada mereka. Karena banyak anak-anak muda kita yang menganggap judi itu adalah sesuatu yang lumrah. Ya, apalagi memang sengaja di media dilakukan normalisasi, dianggap judi itu sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, bahkan seru, asyik, tiba-tiba menjadi sultan, menjadi crazy rich dan lain sebagainya. Ya, itu dipertontonkan kepada anak-anak muda kita dan kemudian membuat mereka berusaha untuk menempuh cara-cara instan untuk mendapatkan materi. Ya, tentu ini perlu ada edukasi apa hukumnya dalam Islam, apa madaratnya dan lain sebagainya. Kemudian ikhwah fillah asyhadullah kepada para aparat yang Allah berikan kepada mereka amanah kekuasaan. Tentu ini adalah amanah yang berat yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, apalagi Anda-anda yang mempunyai amanah, yang mempunyai kekuasaan, yang bisa menghentikan ini dengan otoritas Anda semua. Ya, ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak cukup hanya di blog ya satu website, karena begitu mudah bikin website yang lain itu begitu mudah. Ya. Tetapi perlu adanya sistem, termasuk perlu adanya ketegasan kepada oknum-oknum aparat yang terlibat untuk membackingi judi online ini, termasuk juga kepada pengusaha-pengusaha hitam yang bergerak atau bisnis melalui judi online ini. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah merupakan tanggung jawab kita semua. Kita tahu madarat yang luar biasa dari judi yang jelas akan mengancam masa depan remaja-remaja kita, bahkan anak-anak di bawah umur sudah banyak yang kecanduan judi online ini. Indonesia saat ini bukan hanya darurat miras, tetapi juga diantaranya darurat judi, khususnya adalah judi online. Perlu kesadaran kita semua, perlu kita semua memastikan apa yang terjadi di keluarga kita, di sekitar kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan tidak menimpakan musibah, tidak menimpakan adab atas kemaksiatan yang begitu merajalela.